Halo Sobat Sehat, selamat datang di Integrity Talk, ruang ngobrol santai tapi penuh makna bareng narasumber yang pastinya seru. Hari ini kita bakal kupas sesuatu yang mungkin jarang dibahas ya, tapi sangat penting, yaitu bagaimana sih Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan atau Ijen Kemenkes bisa tetap jadi pilihan masyarakat dan berdaya saing di masa sekarang. Kedengarannya serius ya, tapi tenang, kita bahas dengan gaya santai aja. Karena siapa yang bilang pengawasan itu selalu tegang? Nggak ada kok. Tenang aja ya. Dan hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Sinta Citra Dewi, auditor ahli pertama di Inspektorat Jenderal Kemenkes. Apa kabar Ibu Sinta? Alhamdulillah baik Kak. Ya terima kasih ya Kak atas mengundang saya di podcast ini. Senang. Sekali lagi berterima kasih deh karena bisa sharing dan bercerita. Oke, baik Ibu Sinta. Di sini nih banyak orang yang mungkin masih bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih Itjen itu? Tugasnya ngapain aja? Jangan-jangan cuma datang kalau ada masalah aja nih. Bagaimana menurut Ibu Sinta mengenai ini semua? Kalau menurut saya sih justru sebaliknya, Inspektorat Jenderal ini kan adalah pengawasan internal di Kemenkes. Nah, yang bertugas memastikan program berjalan sesuai aturan dan sampai ke masyarakat. Kami bukan sekedar mencari kesalahan, tapi juga memberikan solusi. Jadi kalau ada potensi masalah, kami bantu memperbaiki supaya anggaran tepat sasaran dan masyarakat dapat memanfaatkan. Nah, kita kembali lagi nih ke visi dan misi dari Kemenkes, terus fungsi dan tugas pokok tersebut. Sebenarnya semuanya itu udah tergambar di Peraturan Kemenkes nomor 21 tahun 2024. Ya, seperti itu sih. Oke. Wah, jadi bukan sebagai polisinya program kesehatan aja ya, tapi lebih kayak teman Iya. diskusi supaya layanannya makin bagus gitu ya. Iya benar. Jadi kayak seperti mitra kerja, kerja sama pokoknya bagaimana kita bisa sebagai teman atau sahabat, pokoknya mitra kerja yang baik. Jadi apa yang kita maksud, yang kita kerjakan itu akan selaras dengan maksud dan tujuan yang sama gitu. Oke. Baik Ibu Sinta, sekarang kan masyarakat semakin kritis ya, semua serba Ya benar. digital gitu. Terus transparansi itu merupakan harga mati kan. Nah, bagaimana nih Ya caranya benar. Ijen tetap relevan dan dapat dipercaya oleh masyarakat? Kalau Kalau kami ada 3 kunci sih hal yang harus kita pertahankan itu untuk masing-masing ASN, terutama di Ijen atau terutama di diri auditor deh. Yang pertama kita harus berintegritas, inovasi digital, terus kita harus kolaborasi. Nah, dari jika hal 3 tersebut kita udah konsisten, mungkin lembaga kita itu bisa dipercaya masyarakat seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk daya saing nih, kan nggak gampang tuh. Semua lembaga kan dituntut untuk gesit. Jadi apa nih yang Ijen lakukan supaya tetap bisa berdaya saing? Kalau untuk daya saing, yang pertama sekali kita harus meningkatkan kualitas SDM dan kita bisa beradaptasi juga dengan teknologi. Di mana sekarang ini kan kita serba digital ya, jadi semuanya serba digital, arsip digital. Kalau dapat kita untuk auditnya juga menggunakan aplikasi kayak Zoom. Nah, auditor sekarang itu harus melek kepada digital, perkembangan digital tersebut dan bisa baca data besar, bahkan memanfaatkan AI untuk mendeteksi penyimpangan. Dan kami juga mendorong auditor jadi konsultan internal, ngasih rekomendasi, membangun, jadi bukan sekedar membuat laporan. Yang di sini kita sebenarnya melakukan pemeriksaan atau pengawasan serta kita memberikan solusi kepada instansi tersebut gitu. Jadi untuk daya saing itu lahirnya dari kecepatan keahlian, solusi yang kita tawarkan seperti itu. Oke, baik. Wah, keren banget ya. Jadi jelas ya kalau Inspektorat Jenderal Kemenkes itu bukan sekedar pengawas, tapi juga Ya mitra benar, strategis. Oke, ya benar sekali. ya mitra strategis yang siap buat mendampingi gitu. Jadi Benar. dengan integritas, inovasi, dan kolaborasi itu Ijen bisa tetap jadi pilihan masyarakat dan dapat berdaya saing di era digital ini ya, Ibu Sinta. Ya kita harus mempertahankan itu deh. Itu harga mati yang harus selalu kita bawa. Oke. Sekian dari percakapan kita ini ya Ibu Sinta ya.
Ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Sinta sebagai auditor ahli pertama di Inspektorat Jenderal Kemenkes atas obrolan yang sangat inspiratif ini. Dan buat sobat sehat, jangan lupa ya, layanan kesehatan yang baik lahir itu dari pengawasan yang kuat juga. Kita Benar, bertemu benar. lagi di episode selanjutnya Baik. dengan topik yang gak kalah seru. Sampai jumpa dan sehat semangat. Terima kasih.